dalam rangkaian kemarin saya ke Bukit Doa Getsemani Ungaran, berdoa puasa 3 hari 3 malam, doa puasa Ester, saudaraku, tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Namun di hari yang ketiganya, malam terakhir mau tidur itu, besok siangnya akan mau pulang, istilahnya itu, waduh saya nggak bisa tidur, saudaraku. Ya, gelebak sana, gelebak sini, balik sana, balik sini, saudaraku. Akhirnya saya doa sama Tuhan, Tuhan, maaf ya, saya minum. Ya, saya minum 1 teguk, saudaraku, sebatas kumur ya. Jadi selama 3 hari itu saya kumur, saudaraku, karena ya kan banyak doa, pujian, penyembahan, banyak baca firman juga. Jadi saya banyak kumur, saudaraku. Dan di malam yang terakhir itu saya minum 1 teguk. Setelah itu langsung tidur, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Besoknya siang saya boleh kembali, semua karena anugerah Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, waktu saya berangkat kemarin, saya tuh sempat doa sama Tuhan. Tuhan, saya minta dong 1 kata kunci, Tuhan. Apa Tuhan, gitu ya kan? 1 kata kunci apa nih Tuhan yang buat saya nih jadi, ini sebuah PowerPoint buat saya gitu istilahnya ya. Nah, luar biasanya saya dapatkan PowerPoint 1 kalimat itu saudaraku, justru malah di hari yang ketiga juga, saudaraku ya. Jadi itu mendapatkan 1 kata kunci ini perlu menunggu hari yang ketiga ternyata, saudaraku ya, baru dapatkan klik gitu ya. Nah, inilah saudaraku kata kuncinya ya, mendapat kasih dan perkenanan Raja. Karena kalimat ini, saudaraku, ini sangat powerful. Walaupun ya, ini mungkin ayat ini sudah sering kita baca, sering kita dengar, dan bahkan mungkin dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari, kita doa pun kita sudah sebutkan, kita sudah ngomong kalimat ini. Tetapi ada sesuatu yang berbeda yang saya terima di hari yang ketiga itu, saudaraku, yaitu sebuah kalimat yang Ester ucapkan, yang sebelumnya juga diucapkan oleh musuhnya, yaitu Haman, saudaraku. Haman juga ngomong hal yang sama, kalimat yang sama, dan itu powerful, saudaraku. Membuat raja itu lakukan apapun yang diminta oleh Haman, padahal permintaannya itu adalah sesuatu hal yang mencelakakan, saudaraku. Tetapi kemudian kalimat ini diucapkan oleh seorang yang berbeda yang bernama Ester, seorang perempuan, seorang ratu, saudara. Diucapkan yang sama di hadapan orang yang sama, yaitu Raja Ahasiweros, namun dengan tujuan yang sebaliknya. Jadi kalimat ini sangat powerful, sebuah kalimat pembalikan keadaan, saudaraku. Yang tadinya umat Israel dalam keadaan bahaya, yaitu akan dimusnahkan dari muka bumi ini, khususnya yang ada di wilayah kerajaan Raja Ahasiweros. Ya, Raja Ahasiweros ini memiliki wilayah, Alkitab mencatat 127 daerah. Ya, wilayah kekuasaannya meliputi 127 daerah dari India sampai Ethiopia. Wow, luar biasa. Alkitab menulis dari India sampai Ethiopia, saudara. Jadi cukup besar wilayah ini ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita lihat Ester 8 ayat 5. Dikatakan seperti ini, serta sembahnya. Jadi ini perjumpaan Ester, Ratu Ester kepada Raja Ahasiweros. Serta sembah Ratu Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba, Ester ngomong nih, Ester tuh ratu, ngomong sama raja, sama suaminya, ya kan? Secara status keluarga suaminya, saudaraku, ya kan? Jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman yang mencelakakan tadi, ya kan? Orang Agag yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi. Dan di dalam semua daerah kerajaan, dari India sampai Ethiopia, di mana ada orang Israel,
akan dimusnahkan, ditiadakan, dihapuskan. Wow, ini satu keadaan yang genting. Ya mungkin untuk konteks zaman sekarang mungkin nggak seperti ini, se-ekstrimnya. Tapi kita bisa merasakan keekstriman-keekstriman yang mungkin dalam hal yang berbeda. Dan dalam pressure yang mungkin ya berbeda dikit lah mungkin. Ini saatnya kita mengambil alih. Saatnya kita take over dominion. Ambil alih otoritas. Karena firman Tuhan berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Otoritas Tuhan sudah berikan kepada kita. Bahkan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus sebelum meninggalkan mengucapkan amanat agungnya, Tuhan ngomong seperti ini, segala kuasa di surga, di langit, di bumi, di bawah bumi, di laut, di bawah laut, semuanya telah diberikan kepadaku, kata Tuhan Yesus. Dan sekarang pergilah, artinya apa? Kuasa yang Tuhan Yesus terima, yang dahsyat itu, diberikan kepada kita. Saudara punya otoritas yang powerful. Amin, saudaraku. Namun di dalam kekuasaan yang powerful, jangan salah gunakan powerful kekuasaan itu, saudara. Kalau kita lihat di dunia, pemerintahan sekuler dunia, ya, mereka banyak sekali menyalahgunakan kekuasaan. Tapi justru kita sebaliknya, saudara. Kita belajar dari Ratu Esther. Ada maksud dan tujuan Tuhan di dalamnya yang nanti kita akan pelajari, saudara. Pesan-pesannya apa? Message-nya apa? Next selanjutnya kita lihat. Nah, kita lihat latar belakangnya dulu. Ya, jadi latar belakangnya waktu itu Haman. Haman itu adalah musuh, ya, musuh umat Israel. Karena kenapa? Karena waktu itu Mordekai, pamannya Esther, ya, ini tidak mau sujud menyembah kepada Haman. Jadi Haman ini orangnya tipenya maunya dipuja-puja, disembah, saudaraku. Ya, dia bukan raja, dia bukan penguasa, ya, tapi pengen disembah, pengen dipuji, pengen disanjung. Haman nggak mau, karena Haman jelas yang dia apa yang harus dia sanjung, yang harus dia sembah, dia satu Allahnya yang dia percaya, saudara, bukan Haman. Haman panas sakit hati. Singkat cerita, dia buat satu konspirasi, dia buat satu rancangan jahat, dan dia ngomong kepada Raja Ahasiverus. Dengan iming-iming lah, katakan begitu ya, dalam iming-iming, saya kasih istilah saja ya kan, nanti ada upeti buat raja, istilahnya gitu, ada persembahan buat raja. Raja senang mungkin, wah ada persembahan buat saya, mungkin kan. Apa yang kau mau? Ya tadi Haman juga ngomong gitu, jika baik dalam pemandangan raja, tulislah sebuah perintah undang-undang yang intinya isinya tadi memunahkan, meniadakan semua orang-orang Israel di wilayah kekuasaan Raja Ahasiverus, dan akan ada upeti. Singkat cerita, buat apa yang engkau mau. Ini cincin meterai kuberikan kepadamu. Wah, dikasih cincin meterai, saudaraku, sebagai tanda otoritas. Jadi apa yang Haman tulis, apa yang Haman ucapkan, itu sama dengan ucapan raja, sama dengan perintah raja. Dan dengan gerak cepat, saudaraku, dengan pesuruh-pesuruh kilat, Alkitab mencatat, dengan penunggang-penunggang kuda cepat, disiarkanlah ke seluruh penjuru. Dan Mordekai, paman Esther, Esther sudah jadi ratu, saudaraku. Ya, dulu Mordekai ini yang mengasuh Esther. Bayangkan, Mordekai yang mengasuh Esther, Mordekai yang akhirnya juga punya andil membawa Esther bisa masuk ke istana. Dalam pemilihan ratu dia terpilih, saudara, untuk menggantikan ratu yang sebelumnya, yaitu Ratu Wasti. Nah, singkat cerita, saudaraku, Mordekai mengetahui rencana itu karena sudah tersiar di mana-mana. Mordekai mengambil keputusan untuk dia bergabung. Ketika dia berkabung, dia ada di satu tempat, dan akhirnya Esther melihat di tempat itu.
Esther merasa aneh, ini kenapa ini pamanku ini Mordekai kok seperti itu dengan kain berkabung dalam kondisi keadaan dia berkabung sambil menjerit sambil pokoknya sebagai orang yang berkabung. Akhirnya Ratu Esther menyuruh asistennya, saudaraku, coba kamu tanya tuh ke Mordekai ada apa yang terjadi, apa yang dia alami. Singkat cerita ketemulah dengan seorang asistennya yang Ratu Esther ini, Hatak namanya. Hatak ini nanya kepada Mordekai, ada apa yang terjadi? Diceritakan oleh Hatak itu, sampaikan ke Ratu Esther bahwa bangsa kita dalam keadaan bahaya. Kita lihat dulu sebentar ya. Ini salinan surat undang-undang dikeluarkan, lalu masuk Hatak menyampaikan perkataan Mordekai yang tadi saya ngomong. Hatak menemui Esther, menemui Mordekai atas perintah dari Esther. Kita lihat dulu selanjutnya. Nah, ini kita mau bahas ayat demi ayat, saudaraku ya. Yang pertama dari Esther 4 ayat 10 sampai 11. Ini bagaimana saudara dan saya dalam zaman sekarang ini, dalam segala sesuatu, apa yang saudara rancangkan, apa yang saudara doakan, apa yang saudara gumuli, apa yang saudara kerjakan, saudara perlu satu kalimat kunci ini. Raja kita adalah Yesus Kristus, amin saudaraku. Dia adalah Tuhan dan Raja kita. Jadi dalam seluruh rancangan saudara, apa yang saudara akan kerjakan, apa yang saudara akan tekuni, apa yang sedang bahkan saudara lakukan, jangan lupakan powerful dari kalimat ini. Selalu saudara punya sikap hati di hadapan Tuhan Raja kita. Saudara bilang sama Tuhan Raja kita, Tuhan, jikalau baik dalam pemandangan Tuhan, sekiranya aku hambamu mendapatkan kasih-Mu Tuhan. Sekiranya, jikalau, dan biarlah aku beroleh perkenanan-Mu. Kalimat ini jangan dilupakan, saudara. Saudara mau mulai usaha misalkan, saudara mau lakukan apapun, makanya sebelum kita melangkah pada step selanjutnya untuk rencana kita, saudara, untuk punya rumah Tuhan sendiri, tempat ibadah sendiri, ini yang saya cari kata kunci ini, saudara. Ini begitu masa begitu mendapatkan kalimat ini, ya Tuhan, ini kalimat powerful. Ini membalikkan sebuah keadaan, saudaraku. Amin, saudaraku. Jangan berkata begini, aku bisa, aku pengalaman, aku punya uang, aku punya relasi, aku punya kenalan. Gagal, saudara. Tapi mendingan, lebih baik saudara datang kepada Tuhan. Tuhan, jikalau hamba-Mu ini mendapat kasih-Mu. Amin, saudaraku. Kalimat ini yang nanti akan saya bawa, saudaraku, ke beberapa orang di lingkungan. Setelah saya ngomong visi dan misi ya, kepada mereka saya sharing, saya cerita mungkin ya, tentang kita, apa yang akan kita lakukan di situ nanti. Kemudian saya baru ngomong, sekiranya jikalau saya mendapatkan kasih Bapa, satu bentuk kerendahan hati, saudara. Jikalau saya dapat kasih dari Bapa, jikalau Bapak berkenan, biarlah kami melakukan kegiatan di rumah ini. Itu yang saya cari, saudaraku, kalimat itu, saudaraku. Dan perlu harus 3 hari, saudaraku ya, menahan lapar dan haus, saudaraku. Amin, saudaraku. Amin, amin. Pulang dari tempat ini nanti, apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara rancangkan, jangan lupa kalimat ini. Jikalau Tuhan berkenan, jikalau saya mendapatkan kasih-Mu Tuhan, biarlah ini dapat dikerjakan. Biarlah ini nantinya juga kembali untuk kemuliaan Tuhan. Pasti Tuhan berkati, saudara. Amin. Bukan gini, untukku Tuhan, untuk keluargaku, bukan, tapi untukmu Tuhan. Tapi jangan lupa setelah diberkati, setelah Tuhan realisasikan, jangan lupa saudara ngomongan itu. Untuk kemuliaan Tuhan itu jangan dilupakan, saudaraku. Saudara harus benar-benar tepati. Karena kalau saudara nggak tepati, Tuhan bisa ambil lagi, saudaraku. Saudara harus benar-benar berjalan dalam nasar, saudara. Ucapan saudara kepada Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, ya untuk kemuliaan Tuhan.
Untukku apa Tuhan? Jangan takut saudaraku. Tuhan lebih tahu. Amin. Amin. Tuhan lebih tahu kebutuhan saudara. Kalau saudara pentingkan lebih dulu kepentingan Tuhan, Tuhan akan urus kepentingan kita. Ini yang pernah diucapkan oleh Pak Niko dan Pak David Cakra almarhum. Kalau kita ini mementingkan, mengutamakan urusannya Tuhan, urusan saudara Tuhan yang urus nanti. Sampai hari ini masih terngiang-ngiang saudara kalimat itu. Dan gak pernah akan lupa. Sehingga dalam keadaan apapun, saya selalu ingat, sekalipun misalkan pernah dulu waktu saya sebelum di Kalijati ini, di tempat lain, di pelayanan yang lain, dalam keadaan pas-pasan lah katakan begitu, harus mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, sekalipun kami harus berpuasa, nggak apa-apa. Itu tekad kami, saudara. Kami percaya, ketika kami berkomitmen, ini salah satu contoh, Tuhan urus kepentingan kita, saudara. Tuhan urus kebutuhan kita. Ini yang saya alami, saya saksi hidupnya, saudara. Jadi itu betul, kalau kita urus kepentingannya Tuhan, urus urusannya Tuhan, jiwa-jiwa, apa yang saudara perlukan, jangan takut, Tuhan yang akan urus. Amin, saudara. Ester menyuruh Hathach, tadi sudah saya sampaikan ya, semua pegawai raja serta penduduk daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran, nah ini yang diucapkan oleh Ratu Ester kepada Mordekai. Jadi si Hathach ini disuruh nyampaikan lagi kepada Mordekai, sampaikan kepada Mordekai, sekarang ini lagi berlaku aturan, lagi ada undang-undang. Siapa yang mau menemui raja belum bisa. Kalau raja nggak berkenan nggak bisa. Kalau istilahnya dalam tanda kutip kita nekat nih, nyelonong istilahnya, itu berlaku undang-undang, mati hukumannya. Kira-kira gitulah singkat sederhananya, saudaraku. Nah, saya pun ratu nih, 30 hari ini, 1 bulan ini belum bisa ketemu sama raja. Masih berlaku ini ya, perhatikan. Yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil. Jadi kalau mau menghadap raja, kalau nggak dipanggil, kalau raja nggak berkenan, hukumannya hukuman mati, saudaraku. Kecuali beda kalau raja berkenan dan memanggil, ayo Ester ke sini, baru datang aman, saudaraku. Kalau raja nggak panggil, tiba-tiba nongol datang, mati tuh. Ester diperhadapkan dengan kondisi seperti itu. Kalau sampai aku menemui raja, seperti apa yang kau sarankan kepadaku, aku mati, kata Ester kepada Mordekai begitu. Ya, selama 30 hari ini, sudah 30 hari ini, aku pun tidak dipanggil menghadap raja. Nah, kita lihat next berikutnya. Pesan lagi. Ya, ini pesan yang pertama, saudaraku, perhatikan untuk saudara dan saya melalui ayat ini. Melalui peristiwa ini, pelajaran apa yang kita bisa ambil? Intinya begini, saudaraku, apapun yang saudara alami, pergumulan saudara, apapun yang saudara sedang hadapi, masalah, tantangan, ujian, apapun namanya lah istilahnya, perhatikan ini, jangan fokus, jangan takut, jangan berpatokan kepada fakta yang kita lihat. Ester saat itu dia melihat fakta. Faktanya kalau menghadap raja tanpa dipanggil mati hukumannya, itu faktanya. Itu sudut pandangnya Ester, saudaraku. Membuat akhirnya karena dia lihat faktanya seperti itu, dia nggak berani melangkah, dia nggak berani lakukan, dia nggak berani berbuat apa-apa, saudaraku. Sama seperti saudara dan saya, kalau kita hanya fokus sama fakta, saudara gak lakukan apa-apa, saudara gak akan bisa maju. Wah, faktanya begini, faktanya kekurangan, bagaimana mungkin aku bisa menabur? Faktanya aku belum makan hari ini, bagaimana aku bisa memberi orang lain makan? Itu fakta. Faktanya aku hari ini sakit, faktanya aku hari ini sibuk. Mana mungkin aku ibadah, mana mungkin aku doa, mana mungkin aku melayani, sibuk aku. Faktanya itu. Kalau sudah lihat itunya,
saudara nggak akan lakukan apa-apa. Amin, saudaraku. Dalam konteks keluarga mungkin, contoh, seorang ayah atau orang tua atau anak sekalipun lah katakan. Kalau hanya lihat fakta saja, faktanya anakku nakal, faktanya orang tuaku begini. Kalau sudah hanya fokus sama fakta itu, sudah nggak jadi apa-apa, sudah nggak jadi lebih baik. Camkan ini, saudara. Banyak contoh, saudaraku, di luar sana ketika hanya melihat fakta, dia tidak jadi pribadi yang lebih baik, jadi rusak, saudara. Ya faktanya begini, kok aku diperlakukan begini? Tapi coba saudara lihat dari fakta sudut pandangnya Tuhan, sudut pandang firman. Tuhan bilang, engkau ini berharga, engkau ini mulia, engkau ini bangsa yang terpilih, engkau ini umat kepunyaanku. Kalau saudara lihat itu, saudara akan berbeda cara mengekspresikan hidup saudara. Perilaku saudara akan berbeda, saudara. Amin, saudaraku. Hari ini fakta apa yang saudara sedang hadapi? Jangan lihat fakta itu, jangan fokus. Dan ini, jangan berpatokan. Seringkali kan kita ngomong, dulu juga begini kok. Nah, yang dulu tetap jadikan patokan yang sekarang. Jangan, saudaraku. Coba lagi, walaupun dulu memang kita pernah coba dan mungkin tidak berhasil. Jangan berhenti, saudara. Di lain kesempatan, mungkin di hari ini, coba lagi, jangan berpikir, dulu juga nggak bisa dengan ini. Tinggal saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, sekiranya aku beroleh kasih-Mu, aku mau coba lagi, Tuhan. Walaupun mungkin dengan cara berbeda, aku mau coba lagi, Tuhan. Aku mau caramu sekarang, Tuhan. Dulu mungkin aku salah pakai caraku sendiri. Aku mengandalkan kekuatanku sendiri mungkin dulu. Sekarang aku mau andalkan Engkau, Tuhan. Ayo, Tuhan. Aku perlu kasih-Mu, perlu perkenanan-Mu. Coba lagi, saudara. Amin. Ini prinsip ini, saudaraku. Ini kalimat powerful sekali. Lihat 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan begitu. Yuk kita baca sama-sama ya yang belakangnya. Ini kalimat ayat ini luar biasa hidup ya. Dari 2 Korintus 5 itu. 1, 2, 3. Sebab kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, hidupnya itu seharusnya kalau ngikutin Alkitab harus hidup dengan percaya. Tapi faktanya apa, saudara? Saudara hidup dengan percaya? Dengan apa saudara hidup? Lebih banyak percayanya atau lebih banyak melihat faktanya? Ayo jujur. Jujur, ayo. Lebih banyak mana? Lihat fakta. Lebih banyak faktanya kan? Tapi sekarang ayo kita rubah yuk sama-sama yuk. Saya juga berubah, saudara juga berubah. Memang ini perlu proses dan komitmen dari kita, kesungguhan dari kita. Saya nggak tahu masalah saudara masing-masing, tetapi prinsipnya sama. Apapun masalah saudara, prinsipnya ini sama. Ini, jangan hidup karena apa yang saudara lihat. Amin. Amin. Tapi saudara coba dengan percaya. Cara lainnya adalah percaya. Cara lainnya adalah apa? Percaya. Dulu mungkin pelit, sekarang dirubah. Percaya. Kenapa pelit? Lihatnya fakta. Tapi coba dimodifikasi sesuai firman. Supaya sudah nggak pelit, belajar percaya. Sama-sama katakan yuk, belajar percaya. Kasih kiri kanan tahu, belajar percaya. Apa itu percaya? Apa itu percaya, saudaraku? Oh iya, saya percaya. Apakah sekedar itu? Percaya itu begini, saudaraku. Sekalipun belum saudara lihat, sekalipun belum saudara terima, tapi sudah percaya. Yes. Amin. Sama ini, mata saya ini masih kabur nih, saudara yang kiri ini. Terus saya ucapkan, gak apa-apa.
Kemarin waktu doa puasa juga saya sambil nangis, sudah Tuhan tolong sembuhkan saya. Jika aku peroleh kasih-Mu, sembuhkan mataku Tuhan. Sambil nangis saudaraku, ya kan? Sambil nyanyi lagu yang tadi Mercy tadi. Itu saya dapat di goa, di dalam goa doa saudaraku. Hari kedua saudaraku. Ya, hari kedua pagi waktu saya masuk di goa sekitar jam 9-an, ya, setengah 9 lah kurang lebihnya. Ya, di dalam goa itu tiba-tiba muncul satu melodi itu, saudara. Melodi lagu nanti kita nyanyikan lagi ya, melodi itu. Begitu dapat, waduh, handphone saya lagi dicas. Direkam pakai apa ya? Saya bingung. Oh iya, saya bawa iPad. Wah, gimana caranya pakai iPad ya? Bingung juga saya. Saya cari aplikasinya, rekam, nggak ada, saudaraku. Tuhan kasih hikmat, ada video. Langsung saya pakai video, saya bersenandung, saudara. Saya nyanyikan, itu lancar dari awal sampai akhir, nggak lupa saudara nadanya. Setelah itu langsung saya tulis, saya sambil minta tuntunan Tuhan, apa yang harus saya tulis nih, liriknya sesuai apa yang saya menjadi doa saya, saudara. Ini saudara, kita perlu berani percaya sekalipun belum melihat, walaupun belum sembuh nih, masih ada nih kabur nih yang kiri itu. Kalau begini nggak kelihatan nih bayangan, saudara. Kalau ditutup yang kanan. Sempat kemarin waktu di kamar di sana sempat ketakutan saya. Saya coba tetesin mata, saudaraku. Setelah sekian waktu, saya tutup gini, loh kok gelap ya? Nggak ada cahaya, saudaraku. Waduh, saya waduh, apa ini? Tapi puji Tuhan sekarang udah ada cahaya, nggak gelap. Walaupun di kamar itu terang, saudaraku, tapi gelap gini. Loh, kok gelap ya? Tapi sekarang udah terang, walaupun masih kabur. Gak apa-apa, percaya, ucapkan aja terus, santai aja. Amin, saudaraku, sembuh Tuhan. Berani percaya sekalipun belum melihat dan belum menerima. Itu percaya, saudaraku. Ya. Next berikutnya. Yang kedua, saudara harus berani ambil keputusan yang tidak biasa, yang extraordinary, tetapi bukan nekat. Bukan nekat, keputusannya harus keputusan yang luar biasa, yang nggak biasa. Saudara harus berani menerobos. Seperti tadi ilustrasi yang tadi saya ulang lagi. Saudara mungkin dalam keadaan kekurangan. Wah, saya nggak mungkin nabur nih, saya nggak mungkin kembalikan miliknya Tuhan. Tapi saudara coba ambil keputusan yang ekstrim. Aku mau dahulukan Tuhan. Aku mau uji Tuhan. Oh, kan firman Tuhan ngomong, ujilah aku, kata Tuhan. Ya kan? Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit di atas rumahmu, di atas hidupmu? Aku akan hardik belalang. Uji aku, benar gak aku ngomong begitu? Kembalikan milikku. Aku lihat uji aku, kata Tuhan. Nah itu saudara belajar ekstrim di situ. Aku mau praktekkan ini. Aku mau lihat mujizat. Ekstrim, saudaraku. Sekalipun aku harus puasa, sekalipun aku harus nggak makan misalkan, nggak apa-apa. Yang penting milik Tuhan aku kembalikan dulu. Itu ekstrim. Itu bukan nekat, saudaraku. Karena sudah belajar lakukan firman. Amin, saudaraku. Ini keputusan-keputusan yang berani, yang nggak biasa. Ambil itu. Kayak tadi nanti kita belajar juga Esther. Esther juga ngomong gitu. Oke lah, akhirnya Esther mengerti. Dan Esther bilang, sekalipun aku mati. Oh, nanti kita lihat ayatnya. Esther sampai ngomong begitu, sekalipun aku mati, gak apa-apa. Itu ekstrim, ini extraordinary, saudara. Percayalah, kalau sudah lakukan firman, Tuhan akan bela saudara. Amin, saudaraku. Tuhan pasti bela saudara. Ya, next slide. Yang kedua, pelajaran yang mendapatkan kasih raja yang kedua, ayat yang 12 sampai 14. Lihat nih ya, ketika disampaikan orang perkataan Esther yang tadi itu, ini raja belum manggil aku nih. Kalau aku tiba-tiba datang, aku mati. Nah ini jawaban dari Mordekai. Jangan kira Esther, jangan kira, ya kan? Karena engkau di dalam istana, engkau ratu nih, kau punya jabatan nih, ya.
Hanya engkau yang akan terluput. Jangan kira kamu akan selamat. Mordekai sampai ngomong begitu, saudaraku. Jangan karena kau punya kekuasaan, jangan karena engkau jadi ratu, engkau suami raja, engkau selamat. Oh, belum tentu. Ya kan? Jangan kira, ya kan? Kan banyak orang saat ini kan hari-hari kan mengandalkan kekuatannya sendiri kan. Wah, aku punya backingan, aku punya apa. Jangan kira, saudara. Ya. Akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Ayat 14-nya lihat. Sebab sekalipun engkau, Esther, pada saat ini berdiam diri, gak lakukan apa-apa dengan kekuasaanmu, dengan apa keberadaanmu, dengan profesimu, engkau gak lakukan apa-apa nih, ya kan? Engkau diam. Bagi orang Yahudi akan timbul pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Artinya dengan kata lain Mordekai mau ngomong, kalau kamu nggak mau nolong, kamu nggak berbuat apa-apa, Tuhan bisa pakai orang lain. Tuhan bisa pakai orang lain untuk menolong, menyelamatkan orang Yahudi. Lihat ya. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Engkau Esther, sekalipun kau ratu, engkau akan binasa. Kalau kau diam aja, engkau gak berbuat sesuatu untuk bangsamu. Sekalipun kau punya kekuasaan. Siapa tahu, kata Mordekai, mungkin justru saat seperti inilah, untuk saat genting inilah, untuk saat yang berbahaya inilah, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi engkau diizinkan Tuhan jadi ratu. Ini untuk ini, untuk tujuan ini. Tapi kalau engkau gak lakukan tujuan yang Tuhan mau ini, kau meleset nih dari tujuan Tuhan ini, engkau diam aja, engkau gak lakukan apa-apa, resikonya kamu tanggung sendiri. Wah, keras saudaraku. Mordekai itu ngomong keras sama sang ratu, saudaraku. Ya kan? Jangan kira. Pelajarannya apa? Kita lihat. Dengan Esther, perhatikan ini ya saudaraku. Dengan Esther ataupun tidak dengan Esther, Tuhan akan tetap laksanakan rencananya. Pegang ini saudaraku. Jadi dengan kata lain dalam konteks hari ini nih, dengan saya atau tidak dengan saya, Tuhan tetap lakukan rencana. Dengan saudara ikut ambil bagian ataupun saudara diam saja, Tuhan bisa pakai orang lain. Amin, saudaraku. Wah, kalau saya mau cerita janganlah ya. Pemeliharaan Tuhan atas gereja ini itu luar biasa. Kemarin kan sudah cerita sedikit kan, hanya sekian persen, ya kan? Saya nggak usah teruskan, sudah tahu sendirilah, ya kan? Hanya sekian persen, saudaraku. Tetapi sampai hari ini Tuhan pelihara dan Tuhan kirimkan orang-orang di luar untuk memelihara wadah ini, saudara. Betul. Kemarin ada orang luar waktu saya di Ungaran transfer untuk ucapan syukur, saudara. 2,5 juta, saudara. Bukan masuk ke rekening saya, masuk ke rekening GBI Kalijati. Saya arahkan ke sana saja, jangan ke saya. Arahkan ke GBI Kalijati. Tuhan pakai orang luar, saudaraku, untuk memelihara wadah ini. Karena saya pernah bilang sama saudara, ini bukan punya saya. Saudara pun sebagai domba bukan punya saya. Wadah ini saudara sebagai domba miliknya Tuhan. Saya hanyalah hamba. Amin, saudaraku. Jadi dengan kata lain begini, karena ini miliknya Tuhan, saudara miliknya Tuhan, artinya Tuhan yang akan bela semuanya. Sekalipun saya diem, saya nggak lakukan apa-apa, saya nggak berfungsi nih, Tuhan bisa pakai orang lain. Saudara pun demikian, saudara nggak berfungsi, saudara diem cuek, nggak peduli sama urusan Tuhan, nggak apa-apa. Tuhan bisa pakai orang lain, saudaraku. Tapi saudara terima resikonya. Jadi kayak Esther tadi kan, yang tadi kan, kamu jangan kira selamat Esther.
Jadi dengan kata lain begini, saudara mungkin berprofesi sebagai dokter. Ini kita ambil contoh aja, profesi dokter. Ada tujuan Tuhan. Kenapa saudara bisa menjadi dokter? Ada tujuan Tuhan. Nah, saudara cari tujuan Tuhan itu. Ketemukan, lakukan. Jangan sampai saudaraku, saudara menjadi dokter hanya komersil, hanya memperkaya diri sendiri, hanya mengurus urusan sendiri. Saudara lupa Tuhan punya rencana. Dengan saudara jadi dokter, ya kan, Tuhan mau saudara jadi berkat bagi banyak orang. Makanya saya salut dengan dokter siapa tuh yang di rumah sakit apung. Wah, luar biasa saudara. Apakah waktu rumah sakit apungnya tenggelam selesai saudaraku? Misinya selesai? Oh tidak, saudara. Tuhan tuh bisa pakai orang lain loh untuk membangun kembali rumah apung itu. Kenapa? Karena sebagai seorang dokter, dia masuk ke pedalaman-pedalaman. Dia tinggalkan kegemerlapan kota besar, keuntungan, daya tarik kota besar. Dia tinggalkan itu. Dia lebih kepada orang-orang yang di pedalaman yang nggak ada rumah sakit, yang nggak ada dokter di sana, dia datang menjadi berkat di sana. Saudara sebagai ahli apapun, profesi saudara, sebagai pedagang, sebagai wira swastawan, kalau saudara hanya lihat untuk diri sendiri, saudara nggak berfungsi untuk urusan Tuhan, nggak apa-apa, Tuhan pun nggak apa-apa. Tanpa saudara, tanpa saya, Tuhan tetap jalan. Amin, saudara. Itu istilahnya yang lain begini. Sekalipun saudara nggak mau menyembah Tuhan, sekalipun saudara nggak mau beribadah kepada Tuhan, dia tetap Tuhan, dia tidak berubah. Tanamkan ini. Apakah dengan saudara tidak beribadah, Tuhan nggak jadi Tuhan lagi? Enggak, saudara, dia tetap jadi Tuhan. Dan ingat ini ya, kalimat tadi itu. Terus jangan merasa aman, jangan merasa nyaman dengan kondisimu, keberadaanmu saat ini. Esther ditegur sama Mordekai, kamu jangan rasa aman loh di kerajaan loh ya. Kalau mau dibahasakan sederhana tuh gitu. Jangan mentang-mentang kamu ratu, jangan mentang-mentang kamu istri raja, kamu punya kekuasaan. Jangan kira ya kan. Ini saudaraku. Jadi apapun keadaan saudara, jangan nyaman hari ini. Wah, aku udah enak kok. Ngapain ngurusin urusan rumah Tuhan, ngapain urusan tentang kepentingan Tuhan, tentang jiwa-jiwa, ibadah, pelayanan, nggak penting itu. Jangan sampai saudaraku, ya. Ini jangan merasa aman, jangan merasa nyaman dengan kondisimu. Apapun profesimu, jabatanmu, keberadaanmu saat ini, Tuhan mau. Bilang kata sama-sama, Tuhan mau. Mau apa saudaraku? Saudara berfungsi, saudara berkontribusi dalam mengerjakan kepentingannya Tuhan. Lihat kalimat ini ya, saya kasih garis kuning nih ya. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan. Jadi setiap jabatan, setiap apapun yang saudara terima, berkat apapun yang saudara terima, itu ada maksud Tuhan. Untuk apa Tuhan memberkati saya seperti ini ya? Saya pun hanya ikut ketika Tuhan belajar taat saudaraku. Seperti kemarin lebih contoh lagi di Ungaran. Saya dapatkan sesuatu, saya ngomong sama istri saya, kita harus kasih perpuluhan untuk Ungaran, untuk Bukit Doa Getsemani. Oke, kasih sudah, siapkan. Sebelum saya berangkat disiapkan. Ketika saya di sana, nggak disiapkan, nggak dirancangkan dari rumah, saudara. Tiba-tiba di hari ketiga Tuhan bilang lagi, gereja juga harus nabur untuk Bukit Doa Ungaran ini. Akhirnya saya ikut, saudara, apa yang Tuhan mau. Saya nabur dari GBI Kalijati, persembahan sulung untuk Bukit Doa Ungaran Getsemani. Itu Tuhan ganti saudara. Ada seseorang kirim 2,5 juta saudara.
Tuhan nggak pernah berhutang, saudara. Amin. Luar biasa, saudara. Jangan lihat fakta, lihat firman, saudara. Lakukan, saudara akan dibela oleh Tuhan. Next berikutnya, sedikit lagi. Ya, yang ketiga, terakhir, ya, poin terakhir. Ayat 16 langsung saya loncat, ya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan, jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa. Kemudian aku akan masuk menghadap raja. Nah ini sebelum menghadap raja, Esther berpuasa dulu. Ini yang saya lakukan. Sebelum saya menghadap raja-raja kecil, saya berpuasa dulu. Saya nggak mau mendahului Tuhan. Sungguh pun perlawanan. Nah setelah puasa nih, kalaupun aku belum dipanggil menghadap raja, aku akan menghadap. Aku akan sampaikan masalahnya. Gak apa-apa aku mati, kata Esther. Aku taruhkan nyawaku. Kalau terpaksa aku mati, biar aku mati. Apakah Esther mati? Saudara baca, Esther mati, saudaraku? Tidak, saudaraku. Firman Tuhan berkata ya dan amin. Kalau kamu takut kehilangan nyawamu, kamu akan kehilangan nyawamu. Tapi kalau kamu tidak takut kehilangan nyawa, kamu tidak akan kehilangan nyawa. Esther praktekkan itu, saudara. Kalaupun aku mati, gak apa-apa. Dan Tuhan jamin firman-Nya. Esther hidup, saudara. Habis baterainya. Apa ini pesannya? Next berikutnya. Saudara harus lakukan ini. Berpuasa adalah proses mematikan kedagingan. Jadi kalau saudara mau mengalami kehidupan yang baru, mengalami pembaharuan, saudara harus belajar berpuasa. Puasa di kita termasuknya ringan, saudara. Hanya saudara makan malam terakhir, besoknya nggak breakfast, nggak sarapan pagi, baru makan nanti siangnya. Itu puasa yang dianjurkan di kita, yang paling sederhana. Ya selanjutnya saudara bisa tambahkan lagi. Ayo belajar berpuasa supaya saudara itu bisa belajar menyalipkan kedagingan saudara. Jadi saudara punya ketergantungan apa, punya kecanduan apa, belajar berpuasa menahan. Nanti lama-lama lihat saudara, akan ada perubahan. Mematikan kedagingan. Berpuasa adalah proses menjadi kirbat yang baru. Ini ayatnya nih. Tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum susut. Jadi sebenarnya puasa itu adalah penyusutan. Bukan hanya penyusutan daging atau tubuh berat badan kita, bukan. Tetapi penyusutan kedagingan kita, saudara. Kan nanya, mengapa kami orang Farisi berpuasa, tapi muridmu tidak? Nah, dari pertanyaan ini Yesus menjawab dengan perumpamaan ini, dengan ilustrasi. Tidak seorang pun menambal secari kain yang belum susut. Jadi dengan kata lain Tuhan mau bilang bahwa puasa itu yang benar itu penyusutan kedagingan, bukan hanya menahan lapar dan haus, bukan hanya itu, tetapi kita melatih untuk mematikan keinginan daging kita. Daging pengennya berjinah, kita matikan. Daging pengennya memenuhi candu apa, matikan. Dengan berpuasa, sehingga sudah menjadi kirbat yang baru, menjadi manusia yang baru. Next berikutnya, ya, ini sudah tadi. Next terakhir, God bless you. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat untuk mempraktekkan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan lihat fakta yang terjadi, tapi hiduplah dengan percaya. Amin. Ingat, jikalau engkau berkenan, jikalau hamba mendapatkan kasih-Mu, ucapkan itu, saudara. Yang mengerti katakan amin. Dan satu lagi yang terakhir, ingat baik-baik ini. Dengan saya
ataupun tidak dengan saya, dengan saudara ataupun tidak dengan saudara, Tuhan tetap akan bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.